Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para muda dan para anak? Apa kabarnya hari ini? Kiranya kekuatan dan damai sejahtera dari Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai 20. Mari berdoa terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan hari ini untuk membaca Alkitab dan merenungkannya sebagai firman Tuhan yang hidup bagi kehidupan kami. Biarlah dengan firman-Mu kami tetap memiliki kekuatan dan pengharapan yang dari Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai 20. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan minum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan Penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai, sejahtera, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu, dan akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para muda dan para anak yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para muda dan para anak, apakah badai hidupmu saat ini? Apakah sahabatku sekalian sedang berhadapan dengan badai gosip atau hoax? Mereka si jahat yang kegemarannya mencari-cari kesalahan tanpa konfirmasi, suka sekali membuatmu terlihat buruk, lalu menyebarkan isu, dan jika ketahuan tak benar pun lebih baik mereka kemudian bersembunyi, tak mau menyahut, tak mau konfirmasi, dan lain-lain. Dunia sosial media ini membentuk banyak orang menjadi semakin suka dengan hoax, kan? Atau apakah sahabatku semua yang ada pada saat ini, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami masa sulit karena sakit penyakit di tubuh yang tak kunjung hilang, seperti apa yang kita maui. Anda sudah mengusahakan sedemikian rupa penyembuhannya, namun penyakit itu tetap saja ada.
Ataukah saudara menghadapi persoalan di tempat kerja atau persoalan dalam keluarga, persoalan tentang anak, tentang suami, istri, orang tua, dan sebagainya. Atau persoalan dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat sekitar. Mungkin banyak sekali jenis-jenis badai lain yang tidak saya sebut tadi ya, namun saudara-saudaraku semua, sahabat, mengalaminya. Nah, dalam bacaan Alkitab hari ini, bangsa Israel pun sedang mengalami badai kehidupan. Mereka berada dalam pembuangan akibat kehidupan lampau yang kini mereka alami. Dan mereka mau bertobat dan menginginkan kembali pulang. Namun saat itu mereka masih mengalami kesusahan hidup di tengah pembuangan. Berhadapan dengan banyak orang di sekitarnya yang membenci mereka dan keadaan yang tidak menyenangkan. Entah berapa banyak air mata yang sudah keluar dari mata mereka dan hati mereka yang menjerit kepada Tuhan dalam segala permohonan mereka. Nabi Yesaya menasehati mereka yang sedang berduka itu dengan meminta mereka untuk menunggu dan bersabar. Mereka yang dibenci itu, yang dipandang hina itu, akan mendapatkan penghormatan, akan dilepaskan dari kelaparan dan kekerasan. Saudara-saudaraku, Yesaya mengajak umat untuk bersandar kepada hanya Allah saja yang akan menjadi cahaya dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi bangsa yang kuat. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan umat yang mau dan selalu berpegang dan bersandar kepadanya. Dengan firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para muda dan para anak, kita dikuatkan bahwa dalam segala badai, mungkin badai itu panjang dalam kehidupan kita, kita akan bergantung terus kepada Tuhan. Jangan fokus atau jangan terlalu dipikirkan berlebih mereka yang berhati culas dan buruk, atau tentang keadaannya saja yang buruk itu. Tak perlu merasa atau tak perlu dikuasai perasaan bersalah juga karena kecewa berkepanjangan. Apalagi jangan mau dikuasai oleh dendam. Yang perlu bagi kita adalah kembali kepada Tuhan Allah kita, sumber kekuatan dan pengharapan kita sepenuhnya. Yang perlu bagi kita adalah bagaimana kita memperbarui diri setiap waktu dan bagaimana menjadi bersukacita di dalam kehidupan sekarang yang masih ada di hadapan kita ini. Lalu sisanya biarlah kita serahkan kepada Tuhan Allah kita yang akan menyempurnakan segala kehidupan yang kita jalani ini. Kita akan bersandar kepada Tuhan Allah sebagai sosok yang kita yakini Ia berkuasa memberikan kepada kita hikmat, berkat untuk menjadi jalan keluar dari semua badai kehidupan kita. Kepada Allah saja kita bergantung. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, rasanya jadi tak berlebihan jika saya mengutip ungkapan dari sebuah tulisan. Anything that annoys you, teaching you patience. Anything that anger you, teaching you forgiveness and compassion. Anything you can't control is teaching you how to let go.
Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para muda dan para anak, mari kita terus-menerus mempercayakan diri kita kepada Tuhan Allah dalam Kristus yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Mari kita bersandar penuh kepadanya, karena Ia adalah sang sumber kekuatan, kekayaan dan hikmat dan sukacita, bahkan di tengah badai hidup sekalipun. Ingatlah selalu, Tuhan selalu bersamamu, Tuhan selalu bersama kita dalam badai hidup kita sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang dapat menjadi tempat kami untuk bergantung dan bersandar. Kami percaya bahwa Engkaulah yang akan terus memelihara kami, memberikan kepada kami kekayaan, hikmat, pengertian, dan akal budi, memberikan kami sukacita sorgawi. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami, bimbinglah kami, dan kami mau meletakkan kehidupan kami dalam kuasa tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, sampai jumpa lagi.